Siap, teman-teman, bisa kita mulai ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Ibu dan Bapak di KPP 305 yang berbahagia, khusus tentang Scrum dan Agile. Alhamdulillah pada pagi ini kita kembali dipertemukan lewat media Zoom. Mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat kita untuk terus bertolabul ilmi. Walaupun hari ini hari Ahad ya, mungkin beberapa orang hari untuk keluarga, tapi kita menyempatkan untuk belajar dulu. Mungkin nanti jalan-jalannya sore dengan keluarga. Baik, kita mulai, kita awali dengan membaca basmalah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, kita lanjutkan dengan membaca tilawah lebih dulu. Kepada yang diamanahi untuk tilawah hari ini, dipersilakan. Monggo, disilakan. Untuk yang bertugas. Silakan, sudah ada di tengah-tengah kita. Oh, Ustadz Arham. Monggo Ustadz Arham dibantu untuk tilawah kita pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Surah An-Naba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasa'alun anil nahli al-adim alladziina hum ghairu muhtadun qala ya Allahum ya summa qala kairun alam nahlul arda di ardamihad wajiyalahum aunada wajalaknakum aswaja waja'alna naumakum summara waja'alna laylal limasya
وجعلنا نور ما شاء صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul-azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Mohon di-mute dulu peserta. Selanjutnya kita akan nyanyikan lagu Indonesia Raya. Terima kasih. Kita lanjutkan dengan pembacaan 3 karakter. Yang bertugas sudah hadir? Ya, saya lanjutkan ke pembacaan 3 karakter. 3 karakter SBC. 3 karakter SBC. Karakter pribadi. Karakter pribadi. Berorientasi pada kesuksesan dunia dan akhirat. Orientasi pada kesuksesan dunia dan akhirat. Selalu meningkatkan kapasitas diri. Selalu meningkatkan kapasitas diri. Siap memimpin dan dipimpin. Siap memimpin dan dipimpin. Berjuang untuk bangsa dan agama. Berjuang untuk bangsa dan agama. Karakter bisnis. Karakter bisnis. Memastikan halal. Memastikan halal. Ahli dalam 4 pilar bisnis. Di dalam 4 pilar bisnis. Membiasakan berinvestasi. Biasakan berinvestasi. Hidup sederhana dan bersahaja. Hidup sederhana dan bersahaja. Karakter muslim. Karakter muslim. Al-Quran dan As-Sunnah menjadi acuan hidup. Al-Quran dan As-Sunnah menjadi acuan hidup. Saling berpesan untuk bersabar dan berkasih sayang. Saling berpesan untuk bersabar dan berkasih sayang. Suka berbagi dan empati. Suka berbagi dan empati. Disiplin mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah. Disiplin mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah. Terima kasih, Ibu dan Bapak. Kita menuju ke acara inti. Langsung saya serahkan kepada Mas Dedi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas atau gimana? Bagus. Oke,
cash, cek ya, cek cash, kwitansi, nota, retur. Kan ada ya, Cek. cek faktur pembelian. Baik, semoga kita pada pagi hari ini diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga bagi yang sedang sakit mungkin atau tidak sehat atau ini bisa cepat sembuh ya. Syafakallah dan syafakillah, karena kita sekarang lagi kondisinya lagi PSBB ya Bapak Ibu ya. PSBB ini artinya dikurung, dipingitnya nggak tahu sampai kapan ini ya, nggak kemana-mana ini ya. PSBB Jawa Bali, yang mestinya saya juga akhir bulan bisa ketemu Bapak Ibu karena ke Malang ya, rencana ada Batra nanti itu 2 hari ya, tanggal 30, 31, sekaligus anak-anak OYC 4 pembukaan pertama, namun karena PSBB jadi ya mau bagaimana, kita tidak bisa bertatap muka. Di kita pun dibatasi di Kalimantan Timur, tidak ada PSBB, cuman pembatasannya ketat, dia ketat juga. Jadi ya udah, lagi merah juga semua. Semoga semua diberikan kesehatan. Ya, selama hampir 2 minggu ya kayaknya kita nggak ketemu kemarin, 2 minggu apa 3 minggu saya lupa. Terakhir kayaknya yang setelah tahun baru. Kita hari ini akan mereview sedikit tentang PR-PR kemarin, dengan amat mohon sangat gitu ya. Apakah dikerjakan gitu. Itu aja sih. Apakah dikerjakan gitu ya. Minimal ada progres yang dilakukan, kayak kemarin mungkin kayak Pak Jainuddin dan beberapa. Bagaimana Pak Madi? Ada kendala? Iya, jadi kemarin itu untuk sementara yang distributor itu saya vipot dulu, Mas. Jadi insya Allah dalam bulan ini kita akan coba fokus ke yang satu niche dengan yang sekarang saya kerjakan di properti syariah ya. Iya. Jadi untuk yang scrum saya di properti syariah, alhamdulillah terus saya coba kerjakan ya. Sambil baca-baca walaupun belum begitu paham apa yang dibaca kemarin di share itu terkait dengan print segala macam itu masih coba tetap saya kerjakan. Tetapi ini yang saya kerjakan di apa yang saat ini saya masih fokus, yaitu di properti syariah ya. Di properti, kemudian insya Allah nanti kalau nggak ada halangan, di akhir bulan ini kita akan coba sampaikan ke masyarakat usaha yang terkait juga dengan properti syariah atau properti, yaitu untuk jasa bangun dan renovasi rumah. Ini sebetulnya kemarin sudah saya kerjakan, tetapi masih belum fokus dengan teman-teman yang kemarin gitu ya. Jadi kemarin masih belum ada syirkah yang betul, jadi masih jalan apa adanya. Walaupun sudah ada klien, alhamdulillah kita saat ini sedang renovasi rumah di Gria Santa. Nah, insya Allah mudah-mudahan nanti bisa lebih maksimal karena satu lini dengan properti. Jadi alhamdulillah tetap saya kerjakan Scrum-nya pakai bahasa Indonesia tapi jadi seperti ini. Biar nggak lupa Pak. Iya, betul, betul. Biar lupa. Betul Mas Didi. Apa besok itu ngapain? Itu betul. Untuk demografinya wilayah mana ya Pak? Kalau kita sih sebetulnya nasional ya, karena pembeli kita ada yang dari Kalimantan, terus kemudian ada dari Jakarta, betul. Tetapi memang saat ini terus terang agak berdampak Mas ya. Karena kita berusaha untuk mendatangkan orang-orang ke Malang itu, beliau masih khawatir gitu karena PPKM itu, PPKM. Sehingga salah satu solusi kemarin yang kita berikan kepada calon customer kita itu online full. Jadi kita fasilitasi kalau beliau berkenan dengan video call, kita tunjukkan kawasan, itu kita video call. Tapi ada juga yang nggak berkenan video call, akhirnya kita rekamkan kawasan, kita share ke beliau gitu. Dan alhamdulillah kemarin di awal Januari ada 1 closingan, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin itu dulu laporannya. Terima kasih, Punten.
Ya, saya ngasih masukan-masukan dari segi digital marketingnya, karena saya kan berkecimpung lama kalau di marketing itu. Kalau properti, saya pengalaman jualan sama klien itu waktu perumahan subsidi, KPR bersubsidi masih harga 100 berapa ya? 100 tahun berapa? 120 kan? 128 rasanya, terus naik 136 ya kan? Iya. Terus naik 100 berapa sekarang? 180 apa 200-an kayaknya ya, tipe 36. Nah, eh, hal yang utama yang bisa kita lakukan dan bisa closing banyak saat itu memang di ads, Pak. Jadi kalau misalnya Pak Madi tidak bisa ads, eh, bisa pakai jasa-jasa ads-nya kayak misalnya Mas Suryadin Laudang, Ya. terus Mantia yang dari Bandung. Nanti saya coba cari-carikan linknya, saya kasih ke Bapak. Artinya kita tetap ada budget marketing yang keluar bulanan, Pak, seperti yang karena gini, kalau di kita kasih secara fisik kayak brosur-brosur kan udah nggak mungkin lagi kan, karena Ya. nggak bakalan ketemu orang juga, pameran di mall juga nggak bisa gitu secara offline. Mau nggak mau kita maksimalnya di online nih. Jadi buat teman-teman yang lain juga, kalau misalnya ada karyawan atau memang masih sendiri yang ngerjakan, nanti deh misalnya kita pertemuan kapan gitu, kita janjian, kita belajar bikin Facebook Ads sama Instagram Ads. Nah, tapi belum sampai ke situ, saya minta syaratnya Bapak Ibu sudah memiliki kartu debit Jenius. Catat ya, BTPN Jenius. BTPN Jenius. Bikinnya online. Jadi Bapak Ibu misalnya install di Play Store, Oh, Play Store Jenius ketika Jenius. Kelihatan nggak ya? ya. Oh, saya share aja. Jenius. Jenius. Nah, ini logonya yang di sebelah kanan ya. Ya. Yang seperti ini di Play Store. Produk BTPN, Bank Tabungan Pensiun Negara. Nah, ini syarat untuk misalnya bayar-bayarnya si Facebook Ad-nya ini. Nah, alhamdulillahnya akun iklan saya sedang di-banned satu bulan. Jadi mungkin setelah 1 bulan nanti kita bisa latihan Facebook Ad dan IG Ad ya Bapak Ibu, sambil Bapak Ibu menjelaskan itu tadi. Di banned-nya itu simple. Jadi saya mengiklankan untuk mendonasi kepada seluruh Indonesia, menggalang dana kemarin yang 1,7 miliar untuk korban keluarga penembakan Laskar FPI yang 6 orang itu. Dan setelah itu rekening kami dibekukan oleh PPATK. Jadi luar biasa ya negeri ini ya. Untuk donasi saja 1,7 M itu masih dianggap mungkin untuk uang teroris atau apa, saya nggak tahu. Ya, ini off the record aja. Akhirnya uang itu dibekukan, iklan saya pun dibekukan selama 1 bulan di banned. Nggak dihapus. Untungnya akun Facebook saya nggak dihapus gitu, hanya di banned gitu. Tapi ya sudahlah, mungkin selanjutnya saya akan teman-teman itu akan transaksinya lewat mungkin kayak cryptocurrency, lewat Bitcoin yang tidak bisa dibekukan dan dihack siapapun oleh intervensi PPATK maupun BI gitu. Nah itu, jadi siapkan saja, bikinnya online. Jadi bikin kartunya ini bank digital, kira-kira begitulah si Jenius ini. Nanti kartu debitnya akan dikirim lewat kartu pos. Nanti ada, karena tetap ada 16 digitnya. Secara online-nya juga sudah ada nomornya. Saya bukakan ini. 23 12 88. Jadi debit card ATM kita tuh bisa dalam bentuk si
Nah, seperti ini selalu. Nah, karena pandemi kan, berarti saya. Nah, jadi untuk iklannya pakai itu, Pak. Jadi dia debit card rasa kartu kredit. Karena kalau ngiklan itu kan harus kartu kredit di Facebook. Nah, supaya debit card ini dia kepotong setelah kita transfer gitu. Bisa juga sih auto debit di setting setelah 100.000 baru bayar invoice-nya. Dan dia tambah PPN 10% ya Pak ya. Kalau tahun lalu ngiklan belum bisa, setelah 1 November itu pakai PPN 10%. Nanti kita belajar itu. Ingatkan saya ya, sebulan lagi itu kalau nggak salah itu ya, awal Februari sih. Kemarin iklannya awal Januari. Jadi sekitar awal Februari kita bisa mulai praktek yang eksekusi itu. Tapi untuk saat ini saya mungkin sekedar info bisa siapa di sini yang sudah punya Google Map usahanya deh, yang sudah punya Google Map ya. Coba raise hand yang ada gambar ini gimana? Raise hand atau ngechat aja monggo. Ya. Kalau ada yang belum punya Google Map dan pengen belajar bikin, silahkan di grup. Pak, saya belum punya Google Map, saya pengen bikin. Nanti yang belum, saya adain kelas khusus bikinnya. Gitu. Karena begini, jadi di Google Map itu sekarang makin enak ya di pandemi. Maksudnya jualan lewat Google Map, Google Business itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tinggal install di Play Store, lagi-lagi aplikasi lagi ya, pusing saya pada ini katanya, ya memang begitu. Maksudnya nggak apa-apa, habis bikin kalau memang ini nanti dihapus gitu ya, kalau HP-nya nggak kuat gitu. Tapi lewat laptop juga bisa kok, Google Business misalnya. Saya kasih gambaran. Bisnisku. Indonesia. Kelihatannya Pak di layar ya? Nah. Ini ya. Lagi hujan deras nih di Kalimantan Timur, di Samarinda. Jadi jaringannya naik turun. Nah, bentuknya seperti ini ya Pak ya. Ini saya kasih linknya, saya kirim dulu ke grup kita KPB. Nah. Oke, silakan teman-teman mungkin bisa sambil klik di grup itu. Nanti di sini kita bisa klik mulai sekarang atau klik daftar Bapak Ibu. Jadi cara pembuatannya juga gampang. Apa sih kelebihannya Google Businessku ini sekarang? Ya, membangun loyalitas merek kita Bapak Ibu dengan menciptakan hubungan yang bermakna dengan pelanggan, memungkinkan kita terus mengembangkan bisnis ya. Terus bisa strategi media secara efektif seperti itu. Banyak hal di sini yang mau kita belajar. Jadi ini ilmu-ilmu semua, menjangkau audiens yang tepat dengan iklan. Jadi enaknya iklan di Google Business ini, dia bayar ketika ngeklik. Dia bayar ketika ngeklik. Contohnya begini, misalnya saya mau beli sepatu. Kita langsung latihan eksekusi ya. Nah,
kita nih kalau di map itu selalu teratas dibandingkan iklan-iklan di bawahnya Bapak Ibu. Nah, yang di bawahnya ini nih iklan semua biasanya Bapak Ibu. Shopee, Zalora, ya, Lazada, Tokopedia, ini semua menguasai marketplace di Indonesia. Tapi dengan adanya Google Map, Google Business, kita paling atas Bapak Ibu. Nah, seperti ini ya. Kenapa sih si Wahid Safety jual beli tukar tambah sepatu dan perlengkapan ini paling atas? Karena dia kasih nama itu kata kunci banget. Jadi mainnya itu sebenarnya di keyword. Jadi Wahid Safety udah masuk, jual beli itu kata kunci, tukar tambah itu kata kunci, sepatu safety udah yang dia jual dan perlengkapannya. Beda kalau gini, istana, sepatu, toko. Wah, ini kalau orang cari sepatu baru dia keluar. Buceri, Big Mall, Samarinda. Berarti sepatu merek Buceri. Jadi dia saling menyundul mengalahkan ya. Si Wahid Safety ini kan kota di Samarinda ya, terdekat ya. Karena berdasarkan laptop saya nangkapnya dia. IP address-nya si Google Map ini menangkap, makanya dia di Samarinda. Ada yang memberi komentar 48 orang yang kasih bintang 4. Jadi itu turut mendongkrak Bapak Ibu. Saya biasanya ketemu temen, pinjam HP-mu dong buat review Google Map saya. Nah itu Bapak sendiri yang bintangin, kasih bintang 5, nge-review sendiri, nggak masalah. Toh teman kita kan sudah tahu usaha kita gitu ya. Bukan maksudnya ngajarin bohong, enggak kan. Dia udah tahu, tinggal pinjam dong. Itu hanya untuk algoritmanya saja, menaikkan algoritmanya. Namun yang utama itu Bapak Ibu, pertama Pak Madi nih yang kayak properti, kita bisa menambahkan, di mana sih Mas Dedi cari kata kunci itu? Nah, kira-kira gitu. Jadi misalnya saya ketik Google Trend, ini catat lagi. Ini agak keluar sedikit ya dari eksekusinya, nggak apa-apa. Hari ini kita belajar santai minggu pagi. Bapak Ibu ketik Google Trend, masuk ke Google Trend ini. Oke, ini saya klik lagi di grup berarti. Saya share di grup. Nah, linknya saya ngeriset kalau saya mau jualan rumah di Sumatera, kira-kira gitu Bang Madi. Laku nggak kalau mau jual rumah di mana di Samarinda, laku nggak? Kira-kira gitu. Ini semua yang menunjukkan tren-tren yang ada namanya Google Trend. Terus saya ketik di sini properti syariah ya Pak ya. Sudah ada tuh. Kita ketik langsung aja di kolom terpencarian ini kita ketik. Ya, masih muter, kita tunggu hingga kalis. Adonan kali. Nah, di sini kita bisa lihat tren minat orang membeli itu ternyata naik turun. Artinya begini, ada anomali di sini yang bisa kita pelajari setiap tahunnya ya. Ini adalah laporan data 12 bulan terakhir di seluruh Indonesia. Karena Pak Madi tadi ngomongnya properti syariah dan di seluruh Indonesia. Contoh, 19 Januari 2020. Naik di tanggal 9 sampai 15, Pak. Nah, nanti turun lagi akhir bulan ya. Awal bulan naik lagi. Jadi sepertinya klimaknya orang cari kata kunci. Jadi mereka si Google ini menangkap ketika orang cari di sini, Pak. Orang cari properti gini, orang ngetik properti syariah di seluruh Indonesia itu ditangkap oleh Google datanya, kemudian dimasukkan ke Google Trend ini. Nah, enak kan kita dapat data gratis lagi. Karena zaman sekarang tuh kita bisa memutuskan sesuatu dengan ada data. Pusing ya kalau kita harus ngumpulin data. Nah, ayo siapa yang baru tahu Google Trend? Gitu ya. Insaf bilang Cera, insaf. Nanti turun lagi. Naik di sini. Loh, kok naik? Ada apakah di bulan Mei ini? Masih ingat nggak Mei 2020? Itu mau lebaran, Mbak. Duit THR itu cair. Jadi mungkin banyak orang DP di sini.
Nah, itu kira-kira gitu ya. Banyak orang DP beli rumah dari THR tahunannya di sini ya, langsung melonjak tajam ya untuk DP dan THR, kemudian lebaran ya turun lagi. Naik lagi. Nah, bisa kita ini. Kemudian mungkin pandemi ini pandemi garis keras ini namanya ya. Setelah lebaran itu pandemi garis keras karena ininya naik lagi, jadi semua slow down, mulai bergairah lagi November. Tapi dia rentangnya Pak dari awal bulan sampai tanggal 15 setiap bulan. Jadi kalau Pak Madi ngiklan sebaiknya nanti awal bulan sampai pertengahan bulan. Apapun itu, mau posting atau apa, lebih gregetnya. Kalau sudah masuk 15 ke atas, ya turun. Naik lagi, bergairah lagi Desember kemarin. Nah, mungkin bonus akhir tahun atau apa. Nah, 16 Januari datanya. Jadi seperti itu teman-teman. So, saya mau ngajarin cara yang ngebaca. Yang keduanya adalah minat menurut subwilayah. Ternyata banyak orang Jawa Barat, Bapak Ibu, yang mencari properti syariah. Jadi kita fokus di 5 provinsi ini aja Bapak Madi. Bapak Madi saya kasih PR sekarang gabung di semua Facebook group, Instagramnya di 5 provinsi ini. Nah, entah adminnya yang disuruh atau siapa, saya terserah lah. Intinya ini adalah 5 besar provinsi di Indonesia pencarian kata kunci terhadap properti syariah, Bapak Ibu. Ini sesuai ya, nanti bisnisnya Pak Arham apa, ketik aja di situ misalnya. Misalnya Pak Arham bisnisnya apa, nanti ketik aja di sini Pak Arham, diganti gitu ya. Dan teman-teman yang lain. Oke. Nah, topik terkaitnya ada nih pesat, dia bilang pesat 500%, 200%. Dia adalah mencari, jadi cara baca itu begini. Kalau kita melihat perbankan syariah, maka setelah dia melihat properti syariah, dia mencari kata kuncinya perbankan syariah apa yang tepat, kira-kira begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk misalnya KPR, dia bisa kayak gini. Nah, kalimat-kalimat yang begini, bank syariah untuk KPR, bank syariah terbaik untuk KPR, bank yang 4 muncul ini, itu kita kopas. Tapi untuk klien saya yang bank, saya kan ada klien bank-bank juga, bank syariah, bank apa kemarin itu. Nah, itu saya jadikan kata kunci Bapak Ibu. Saya taruh di deskripsi di sini boleh, di Google Map boleh, di postingan Google Map boleh. Jadi misalnya kalau saya ketik properti syariah. Nah, di sini ada bahasa Indonesia, Batam, Jakarta, Tangerang, Bogor, dan pengertiannya gitu. Ini merupakan kata kunci Bapak Ibu. Kita bisa kopas ini, tapi saya akan ajarin bagaimana nyekrep kata kunci yang gampang sudah dari sini nanti. Jadi ini bisa kita download filenya Pak, CSV, klik, ada gambar panah, ke download dia, ke download di sini. Nah, kelihatan nggak ya di layar? Kelihatan ya, Excel saya keluar. Nih. Oh, ternyata 100%, 88%. Nah, syariat Islam. Masih sensitif terhadap syariat Islam. Ternyata kira-kira begitu. Orang cari properti yang syariah, masih sensitif syariat Islam. Makanya tadi Pak Madi bilang mencari bentuk terbaik akad gitu ya. Memang bentuk terbaik akad ini ya agak susah gampang properti ini. Termasuk high risk sebagai kita developernya. Karena ada tanpa denda, tanpa sita gitu ya, kalau nggak seingat saya ya, yang akadnya itu tidak jolim, the realnya lah gitu ya, tanpa sita. Tapi saya bingung juga kalau nggak bayar 8 bulan bagaimana tanpa sita itu, kita kasih aja terus udah hancur, udah plafon hancur, WC hancur gitu kan, bingung ya. Mereka nyarinya di sini keuangan dan sebagainya. Itu sebagai salah satu contoh. Itu tadi baru ngomong soal provinsi. Kalau mau ganti dari kota, ini ada tulisan subwilayah, Bapak Ibu. Tulisan subwilayah ini kita klik, terus kita ganti kota. Ya, ingetin ya. Ini kita klik subwilayah, kita ganti kota. Misalnya.
Oh, datanya belum cukup. Oke. Kira-kira begitu ya Pak ya. Oke, oke. Untuk sementara itu, ingatkan saya nanti. Saya mau lanjut ke Pak Arham sharingnya. Pak Arham, gimana bisnisnya Pak Arham? Monggo. Bisa diceritakan Ya, bulan ini. bulan saya aktif itu mulai di Desember sambil mencari pengalaman saya yang kemarin itu asisten rumah tangga saya itu ya di luar jalur dia bikin apa di luar jalur, maksudnya dia tidak ikuti SOP yang saya sudah bikinkan. Jadi sekarang kemarin saya share sama teman itu bisnis jalan kote itu sudah itu sudah jalan sekitar jalan 2 bulan. Kemarin saya sudah mulai up terus dia, dari ini belum ada karyawan, masih saya yang turun tangan untuk memberikan edukasi mulai dari persiapan sampai penyelesaian akhir. Kemudian sekarang sudah ya namanya mental pemula, Mas. Ya kalau kita ini sudah banting-banting ya. Dia sudah bisa mencapai sekitar 2 kilo per hari. Untuk adonan. Itu manual sekali. Ya, sambil saya meng-up dia ketika sudah sampai 3 kilo pakai karyawan. Begitu. Saya sampaikan juga tekniknya kan saya masih pakai metode konvensional karena orangnya juga masih konvensional sambil diedukasi perlahan ke anggota. Jadi saya bilang bantu orang di sekitar tetangga kita yang lagi tidur. Mainkan anak muda yang milenial sekarang yang pakai HP supaya dia yang bisa jadi marketing. Begitu maksud saya. Jadi alhamdulillah kemarin mudah-mudahan minggu depan sudah bisa capai 3 kilo. Saya targetnya 6 bulan dia, Mas, untuk pensiun. Pensiun. Iya. Ini Iya. Saya sudah pensiun. Begitu, Mas. Anunya seringnya. Kalau dalam eksekusi yang kemarin di Scrum and Agile-nya bagaimana Pak? Ada kendala nggak Pak? Atau dari saya hanya masih saya kasih manual dia, mulai dari aktivitas hariannya, mulai dari bangun sampai tidur, itu untuk pribadi. Kemudian aktivitas hari-hari, pekerjaan, mulai dari penyiapan alat dan sebagainya. Sekarang kemarin dia ngobrol ke saya, katanya sudah oke. Dia merasa lebih santai bekerja, gitu informasinya. Dan kemarin, ini katanya dia jualan cuma sekitar 2 jam, ludes. Ludes apa nih? Diambil orang, dimalingin atau apa? Ludesnya itu, Mas, karena saya memang ngaturkan ambil order, artinya kuliah terima duit nih. Ambil order, enggak usah, pokoknya kita berdasarkan timing sore, misalkan jualannya jam sudah sholat asar, itu sudah. Jadi kita tidak pernah berhubungan dengan marketing itu yang ngambil barang ke kita itu berhubungan lama. Artinya pada saat jam 3:30 ke atas saja kita berhubungan. Duit store pergi, udah begitu. Jadi alhamdulillah sudah ada peningkatan. Nanti coba saya share juga ke teman-teman bagaimana, siapa tahu ada yang minat ya gitu, bantu orang kan ya. Kalau resep bolehlah dikasih. Siap. Ya. Nah, ini PR untuk Pak Arham nih. Makassar kan luas ya, Pak ya? Iya. Makassar sekarang ada berapa kecamatan, Pak, kalau boleh? Kalau tidak salah 13.
13 kecamatan. 13 ya Pak ya? 13. Oke, sekarang saya mau ngajarin satu hal lagi Pak. Oke, kita coba buka ini disiplin eksekusi untuk marketingnya ya. Oke, udah kelihatan ya Pak ya, Pak Arham di layar ya? Iya, kelihatan. Nanti di zoom aja di HP-nya, dicubit-cubit gitu ya. Google Map Sulawesi Selatan kita buka, Makassar. Saya punya kakak ipar itu di ini apa? BTP daerah Tamalan Rea kah? Dekat kampus Unhas itu. Itu ipar dokter di UMI, kakak kandung saya teknik geologi di Unhas. Oh, udah. Iya, kebetulan saya ya. Teknik juga. Itu masuk teknik itu tengkorak semua. Iya. Sulawesi Selatan. Saya kebetulan dari situ juga. Teknik apa? Alumni SIT ya. Teknik mesin. Oh, teknik mesin. Ya, masih satu teknik. Ya. Kita ambil contoh peta ini. Oh iya, Makassar. Oh, udah. Oke, gini lah. Kira-kira seperti ini ya. Ini OYC berapa ini kemarin saya dibawa ke pulau di sini ya, Samalona. Iya, Samalona. Samalona waktu OYC tahun lalu. Nah, contohnya seperti ini Pak. Misalnya Pak Arham itu posisi sedang di daerah Tamalalang. Tamalalang ini masih kecamatan ya. Kita klik dulu. Kecamatan Palangga ya Pak ya. Nah, poinnya begini. Saya mau ngajarin eksekusi jualan. Ini untuk semua ya, bukan hanya Pak Arham juga. Di marketplace. Tahu ya teman-teman Facebook Marketplace yang ada kayak etalasenya ini? Nah, terus kita jual barang, sudah tahu ya Marketplace ya? Jual barang, ini langsung kita Marketplace, kita klik jual. Barang yang dijual, kalau Pak Madi berarti ambilnya rumah dijual atau dikontrakan. Kalau sulit cari karyawan, ketik lowongan kerja. Gitu ya. Jadi enaknya ini sekarang kayak gitu. Saya tuh sampai ratusan CV itu masuk di inbox Facebook saya ketika saya posting lowongan kerja di Marketplace. Jadi luar biasa. Kendaraan dijual dan sebagainya. Barang dijual misalnya. Jualan jalan kote ya Pak ya? Jalan kote. Ini karena laptop saya di Samarinda, jadi dia tampilannya Samarinda. Jadi setelah teman menambahkan foto, kemudian kasih judulnya sesuai kata kunci ya. Misalnya jalan kote kayaknya 2 atau 1 saya nggak tahu, gini aja jalan murah gitu, enak ya kan. Orang yang aman sekarang, harganya berapa, kategorinya apa, menyesuaikan ya, apa masuk apa ini. Kemudian kalau sudah di scroll lagi, nah, kondisinya pasti baru ya, nggak mungkin beli jalan kote bekas. Second, ada bekas gigitan orang di ujung. Bercanda ya.
Nah, keterangan inilah kata kunci yang harus kita masukkan Bapak Ibu semua. Seperti misalnya Jalan Kote, kemudian Jalan Kote murah. Ini orang ngetik di pencarian juga. Jalan Kote enak. Jadi konsepnya marketplace ini sangat-sangat mirip dengan Google Business, Google Map. Jalan Kote sehat. Jalan Kote cepat. Orang tuh senangnya carinya yang cemumu bilang CRA ya. Cepat, murah, mudah bilang CRA. Jadi bagaimana MVP produk minimum viable product yang kita ciptakan itu mudah, murah, cepat. Percuma kalau saya lapar, kalau datangnya 3 jam kemudian, alasannya orderannya Pak, jaraknya Pak jauh Pak, saya bikinnya dari Maros, terus kapan kamu jualan di sini, misalnya gitu kan, sumpah, kira-kira gitu kan. Nah, gitu. Nanti setiap handphone atau laptop di mana posisi kita membuka Facebook Marketplace ini akan menentukan Pak. Jadi misalnya Bapak sama Pak Arham harus posting Facebook Marketplace ini di 3 lokasi yang berbeda. Nanti ini Pak. Karena dia berdasarkan device GPS handphone atau laptop kita dengan radius kurang lebih 5 km kalau tidak salah lingkarannya Bapak Ibu. Nah, sebenarnya Pak Arham lagi Kecamatan Palangga, posting di sini. Nanti lagi di kecamatan yang lain misalnya di sini misalnya di Kecamatan Somba Opu ya, Sosel masuk Kabupaten Goa juga. Di sini posting lagi. Jadi setiap Pak Arham itu lagi jalan di Kota Makassar, posting ini Pak dalam hal yang sama. Biar nggak capek kopasnya, Bapak sudah siapkan di catatan HP. Jadi sudah disiapin di catatan HP, tinggal kopas saja, buka Facebook HP. Kalau marketplace di sini kan langsung di tengah ya, di samping gambar lonceng. Nah, itu berlaku untuk semua di seluruh Indonesia, Bapak Ibu. Jadi fungsinya untuk menggayat, misalnya kalau ada yang pesan Jalan Kote di BTN Tamarunang daerah Sombu Opu, yang keluar Jalan Kote-nya itu bisa Pak Arham duluan ketimbang Jalan Kote orang lain. Misalnya Jalan Kote orang lain ada di Kecamatan Palangga tadi, Tamalalang tadi, atau daerah Losari lah. Nah, tapi orang cari Jalan Kote pakai HP-nya itu di dekat lingkaran tadi Pak Arham posting. Jadi kena kira-kira kayak model Gojek kira-kira begitu. Kita cari driver, maka yang kena adalah yang radius terdekat dulu. Sama ketika posting di Facebook Marketplace, kira-kira gitu. Jadi ini berlaku untuk semua ya. Kalau misalnya Pak Madih nih mau seluruh Indonesia, bagaimana ya Mas ya? Apakah harus ada orang yang kita kirim ke Sulawesi, kirim ke Kalimantan, baru dia posting gini? Ya nggak perlu. Ada sahabat kita atau misalnya beli kita postingkan Bu di HP Ibu, misalnya kayak gitu ya. Berarti kalau ada yang closing atau tanya-tanya, Ibu bisa bagi fee. Jadi lebih ke bagi fee aja. Atau cara kedua, Pak Arham cari 10 reseller Jalan Kote. Jadi nanti nggak capek lagi posting sendiri, jualan sendiri. Cukup cari reseller di 13 kecamatan. Jadi misalnya Pak Arham saya kasih PR tiap 2 minggu dapat 1 reseller. Ya, insya Allah nggak capek lah kalau 2 minggu cari 1 aja gitu ya.
Jadi nanti misalnya 6 bulan kemudian udah bisa punya sampai 2 Siap, Coach. Nah, nanti si reseller ini misalnya dia dalam bentuk tinggal goreng aja boleh, resellernya harganya sedikit karena kan dia harus menggoreng lagi boleh supaya tetap panas kayak gitu. Jadi ada yang kita jual dalam bentuk sudah siap makan digoreng, ada yang dalam bentuk adonan, misalnya reseller bisa begitu. Karena kan menjaga kehangatan, kepanasan, panasnya jalang kote tadi. Kalau jalang kote agak dingin, apalagi musim hujan gini agak kurang-kurang di mana gitu ya. Bisa beda. Itu seperti itu ya, paham ya? Siap, Coach. Siap. Makasih, Coach. Ilmu baru lagi. Lanjut pasien selanjutnya. Iya, Apa lagi nih? Yang Ahwat siapa nih yang masuk nih? Ayo. Ini kita nih pagi nih karena request dari ibu-ibunya loh, bapak-bapak. Soalnya kalau malam katanya terlalu malam, terus ada ngurus anak dan sebagainya. Makanya kita sekali-kali ini pindah pagi, karena minggu pagi. Nggak apa-apa. Biar nanti yang ahwatnya ibu-ibunya bisa ini. Ada siapa nih? Ada Ibu Nida sama Ibu Silvana. Saya manggilnya Ibu apa Mbak nih? Coba ke Mbak Nida. Mbak Nida, halo Mbak Nida. Bisa ini suaranya diaktifkan. Oh, lagi goreng kayaknya. Lagi goreng ini nasi goreng sarapan gitu. Yang lain mungkin Bu atau Mbak Silvana monitor. Mbak Silvana, Mbak. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kenalan dulu usahanya apa, nama siapa, posisi di mana? Iya, saya posisi di Surabaya. Surabaya. Posisi di Surabaya, kerja. Terus ini sambil ini masih apa ya namanya? Masih merintis gitu. Jadi sambil bekerja, sambil juga ini apa? Kayak ngerjain potong pola, terus sama gambar-gambar gitu sih. Berarti jenis usahanya ini ya, jahit menjahit ya, Bu? Potong pola ini apa nih? Yang kain atau potong aglonema, bolongin kembang, jadi janda bolong kembangnya. Kain ya, Bu ya? Usaha pakaian atau gimana, Bu? Memulai jenis usahanya insya Allah kria. Jadinya nanti krianya seperti apa? Yang pola yang dipotong ini untuk ditempel di dinding atau hiasan atau gimana? Targetnya. Ya, terputus. Hilang ya? Ada nih. Halo? Iya. Halo, Afwan. Ini tadi keluar. Nggak apa-apa. Iya, jadi rencana usahanya itu adalah online. Terus? Jualan homeware. Ini posisinya saya masih trial, ada beberapa jilbab syar'i dan juga homeware yang sudah jadi, tapi saya belum berani memasarkan. Karena menurut saya kualitasnya
kualitasnya belum maksimal, kayak dari jahitan masih ada yang harus diperbaiki, dari desainnya juga. Jadi saya takutnya kalau saya memasarkan terlalu dini, nanti malah mengecewakan pelanggan gitu. Berarti mau nunggu perfect atau gimana nih? Nggak Ini ada rencananya yang mau nunggu perfect. Ya, mau nunggu perfect, insya Allah ya sedikit lagi. Oke, artinya kayak masih dalam tahap riset, eksperimen, dan terus memperbaiki produk ini ya Bu ya, sebelum di launching ke pasar, gitu ya Bu ya. Iya, ya. Jadi teknik pengerjaannya ini maklon, jadi bahan material semua dari saya, potong pola dari saya, terus saya jahitkan ke penjahit, ya penjahit yang bagus, penjahit butik gitu. Iya, iya. Oh, mitra ya, lebih ke mitra bagi hasil gitu ya misalnya. Karena Iya, sendiri belum bisa kan, iya, yang mesinnya. gitu coach. Tadi kerja ya. Ya karena saya kerjanya kan Senin sampai Jumat, jadi ada waktu free-nya itu hari Sabtu dan Ahad, jadi 2 hari itu ya dimaksimalkan untuk praktek kayak gitu. Ya, semoga menemukan bentuk terbaiknya Bu. Tapi saran saya karena kita punya dua hari dalam sepekan, kita deadline-kan saja kepada diri kita mau kapan nih kira-kira kita sudah mantap. Misalnya saya share screen lagi di form action plan ya. Nanti ini saya bagikan misalnya form action plan ini goal Ibu mempersiapkan produk baru, kira-kira begitu kan? Kriya ini handmade ya. Iya, Gini benar. berarti handmade ya. Nah, nanti target pencapaiannya, misalnya saya hapus dulu ini. Ada kualitatif, ada kuantitatif ya Bu ya. Jadi untuk teman-teman juga di sini form action eksekusinya, kualitatif itu adalah sesuatu yang tidak berbicara soal angka jelas, tapi berbicara kualitas, namanya kualitatif. Jadi ada kualitas di situ, ada pelayanan di situ, ada senyum di situ, ada kedekatan emosional di situ. Itu target pencapaian. Jadi misalnya di Scrum and Agile kita kemarin, misalnya kualitatif perbaikan jahitan tadi masalahnya ibunya kan, perbaikan jahitan. Ya. Iya. Perbaikan jahitan ini berarti kalau dua kali sepekan berarti sebulan itu 8 ya. Saya kasih 8. Di sini berarti 8 kali per bulan kira-kira gitu. PIC-nya Ibu Silvana misalnya gini ya. PIC-nya scoreboard-nya. Jadi gini, kalau enggak 8 dia enggak tercapai, atau kalau 8 ini mentok misalnya susah-susahnya lah. Di sini dikasih 6. 6 ini indikator minimal yang harus kita kejar dalam sebulan untuk dalam hal perbaikan jahitan kualitatif gitu ya. Jadi luck ini kolom namanya kolom target pencapaian, lead ini tindakan yang kita lakukan untuk peningkatan kualitatif ini salah satunya perbaikan jahitan. Scoreboard indikator kita disebut melakukan perbaikan minimal 6 kali per bulan. Laksana Ibu Silvana. Nah, di sini kita lakukan tanggalnya. Jadi misalnya hari Minggu, Sabtu Minggu berarti di sini ya. Di sini kita kasih hijau. Ya. Ini cara ngisinya ya. Nanti saya share di grup. Nanti Sabtu Minggu kapan lagi tanggal 25 26 rasanya ya. Sini ya. Kira-kira seperti itu Ibu ya. Jadi kita disiplin mengeksekusi ya. Disiplin mengeksekusi dengan ada Scrum and Agile atau dengan Excel ini cara mudahnya gitu. Terus kita mau targetin lagi secara kuantitatif
Oh, dalam 6 kali pertemuan ini, selama ini saya sehari baru bisa bikin misalnya 5 pola, kira-kira gitu ya. 5 pola per orang berarti kan, secara kuantitatif per hari. Jadi minimal kalau misalnya 6 kali pertemuan ini, 6 kali 5 itu sama dengan 30 terbentuk, 30 pola jadi. Atau 30 pieces, 30 apalah. Karena kuantitatif adalah berbicara soal angka. Sesuatu yang bisa dimanajemenin adalah sesuatu yang bisa diukur. Kalau kita tidak, kata CRA, kalau kita tidak bisa mengukur sesuatu, maka kita tidak bisa memanajemen sesuatu, Bapak Ibu. Ya, jadi semua harus terukur. Ada terukurnya. Berarti target kita dengan 6 kali pertemuan ini minimal 30 pola jadi. Artinya gini, kalau nanti produknya sudah launching, Ibu Silvana sudah tahu perlu berapa orang. Nah, misalnya ada pesanan 100, tinggal kalikan saja, berarti kan? Berarti supaya 100, ini 30, perlu berarti 15 orang. Gitu. Tinggal dikali saja. Berarti misalnya 15, ya kan? 5 pola per orang per hari. Per orang per hari. Jadi di sini paling enggak harus 15 pola per hari, kira-kira kayak gitu. Supaya 15 pola berarti per 3 orang, kira-kira gitu. Supaya ngejar 100-nya tadi. Dengan adanya 15 pola per 3 orang per hari, nah, maka dengan 6 kali pertemuan, 6 kali 3, 18, 18 kali 15, udah kira-kira 100-an lewat. Seperti itu. Nah, ini eksekusi ini yang perlu ini. Nah, ini juga bagi pengalaman nih sama saya nih. Saya sama kayak Ibu. Waktu sebelum saya memutuskan resign, kira-kira begitu bahasanya. Memutuskan kapan ya? Iya. Kan pasti tentu ada cita-cita itu juga ya Bu ya. Nah itu bisa dimasukkan di Scrum and Iya benar sekali. Di Scrum and Agile. Jadi gini, saya itu 2 tahun di perusahaan batubara ya, di tambang batubara. Kemudian 4 tahun di perusahaan migas, namanya Virginia Indonesia Company, VICO, anak perusahaannya BP, British Petroleum, itu ngebor di Muara Blok Mahakamnya Kalimantan Timur. Sekarang sudah karena kemarin 2016, 2015, jadi diambil Pertamina sudah. Nah, saya kerja itu dari 2013 sampai 2015. Kalau enggak di PHK juga mungkin otak saya mikir ngapain juga saya buka usaha gitu kan. Orang gajinya udah. Iya. Kan kayak gitu, namanya karyawan kan pasti gitu kan, gitu. Udah dibayar enak, ada bulanan, apalagi nih pandemi susah kan Bu ya cari pandemi gitu kan bahasanya. Tapi kadang orang bilang tuh kalau PNS sekarang kalau pandemi enak kan PNS ya gitu. Nah, persiapkan proses itu 1 tahun sebelumnya Bu. Jadi kita eksekusi di Scrum and Agile atau di Form Action Plan yang Excel ini, kita siapkan jangka panjang selama 1 tahun. Ya, tadi Ibu sudah memulai cari pola. Berarti kemarin mulai cari polanya bulan berapa Bu? Mulai melakukan ini Bu? Merintis tahap eksplorasi lah, kira-kira begitu. Mulai tahun 2020. Tahun 2004. Jadi berapa? Putus-putus tadi. Dari situ saya brandnya itu Allium Silva. Halo. Ya, jadi kemarin itu brandnya itu Allium Silva, rencananya itu produknya adalah produk handmade, jadi patchwork kayak gitu. Dan itu saya sudah berjalan 50% ya.
Dan semakin mau ke atas itu kesulitan sekali, mulai dari ilmunya, bahan-bahannya itu akhirnya saya nyerah. Terus saya berpikir gini, mumpung OYC 4 belum offline, jadi saya mau pivot aja. Saya cari skill saya yang mana yang cocok untuk diterapkan kayak gitu kan. Jadi akhirnya ternyata saya punya skill gambar kan, kayak bikin desain kayak gitu. Ya udah akhirnya saya berpikiran kayaknya ke homeware aja deh gitu kan. Akhirnya homeware itu mulai praktek 2020 bulan 11 kalau nggak salah ya. 11 November. Bulan November ya. Targetkan dulu. Iya, Targetkan saja Desember resign, kira-kira begitu. Semakin kita tertekan dengan deadline itu, maka kita akan bermelodi. Kalau yang fix tua tuh udah tahu ya, berpacu dalam melodi, kira-kira. Iya, saya juga mulai berpikir tahun ini target saya resign, tapi belum bisa menargetkan bulan berapa. Tapi insya Allah tahun ini saya menargetkan untuk resign gitu kan. Targetkan saja bulan Desember. Terus ini coach, jadi ada beberapa homeware yang sudah jadi, udah ready sama jilbabnya udah ready, tapi belum berani memasarkan atau memposting. Tapi saya sudah punya akun IG dan juga cuman cari follower aja, belum berani posting-posting atau bikin story, itu belum berani. Gimana solusinya, Coach? Apa langkah yang saya ambil ini salah atau gimana gitu? Enggak salah. Enggak ada yang salah. Mencari mentor yang tepat aja. Saya pertama saya kasih saran dulu ya, mumpung saya ingat, saya share screen. Ibu ada Telegram nggak, Bu? Ada. Ibu kalau di Telegram, saya share ini ya, kelihatan ya Bapak Ibu Telegramnya ya. Nah, kalau Telegram, Ibu ketik tag center ya. Catat ya. TEXENTER. Jadi ini grup seluruh Indonesia yang terkait dengan tekstil, terus kain, desainer, perusahaan-perusahaan maklun, pabrikan, supplier, distributor, sampai orang-orang marketing yang senang jualin kayak distro-distro itu semua ada di sini. Ya. Di sini kami tuh bahasnya macam-macam, Bapak. Jadi karena saya sama teman saya pernah berkecimpung di dunia begini. Teman-teman saya lah ya, kan dia udah jalan sendiri. Tepatnya mantan. Waktu masih jahiliyah punya mantan usaha ya pakaian wanita. Nah di sini bahas kayak gini, bahan microfiber bisa merek Mipeko. Nah dia ada mentor kita, Bu. Kalau Katun Wonderful, lokasi Tangerang, Bandung, si Wonderful ada kok gitu. The point. Jadi bahasnya kayak kita dapat ilmu banyak, Bu, kalau mau belajar cari supplier kemana ya. Apakah ada rekomendasi supplier handuk untuk hotel? Sampai dia istilah itu carikan pembeli ya, carikan marketing kan, nanya gini kan, carikan pembelinya kan, Kang, apakah ada rekomendasi supplier handuk untuk gini. Hai, kalau saya komunikasi di sini seputar bertanya tentang sourcing material bahan kain ya, apa benar itu adalah masalah terbesar yang sering dihadapi dalam usaha garmen konveksi macam-macam. Nah, ini dijelasin semua. Dia ngasih ilmu juga, Mas Yudi ini.
jelas ya, lebih baik langsung ke pasar. Banyak jenis di sana murah-murah gitu. Batik. Kasih semua apa penjelasan kontaknya itu. Terus itu untuk tag centernya. Terus dalam proses tadi misalnya di form eksekusi, jadi formnya eksekusinya Bu Silvana ini adalah kasuistik. Jadi misalnya kasuistiknya begini, salah. Kasuistiknya begini. Kalau tadi mempersiapkan produk baru Kria Handmade, target apa yang harus dilakukan seperti ini. Pada intinya Bu, salah satu faktornya ketika resign itu, misalnya nih gaji Ibu sekarang 10 juta ya, 10 juta. Gaji sekarang 10 juta. Nah, jadi salah satu indikator dalam hal kuantitatif tindakan kita resign. Menghasilkan profit ya. Katakanlah di bulan Oktober itu sudah profit nih 10 juta. Berarti artinya itu sudah lampu kuning menuju hijau untuk bersiap-siap. Ibu mempersiapkan proses resign. Karena proses resign itu kan kadang perlu 2 bulan, sebulan juga ya sebelum resign. Misalnya ada kewajiban untuk mengganti orang dan mengajari orang. Biasanya kayak gitu ya. Kalau di perusahaan-perusahaan yang ini, dia harus ada orang masuk. Jadi, Jadi, lebih kapan sih harus ketika profit kita sudah melebihi gaji sekarang. Jadi ambil selisih 5% ya Bu ya. Jadi misalnya kalau gaji 10 juta, berarti resign-nya ketika profitnya itu 5% dari 10 juta berapa Bu? 5%. 500.000 ya. 500.000 ya. Kan 10% dari 10 juta kan 1 juta. 500.000. Nah, ketika misalnya profitnya sudah 11 juta, itu sudah lampu hijau untuk resign. Itu salah satu scoreboard indikatornya, kira-kira gitu. Jadi misalnya kayak minimal profit juta 500. Terus aja gitu scoreboardnya. Maka deadline itu arah Desember itu nanti akan bergerak. Yang penting meniatkan dulu dan merencanakan. Orang yang gagal merencanakan adalah orang yang merencanakan kegagalan. Gitu ya, kalau nggak salah ya. Orang yang gagal berencana adalah orang yang merencanakan kegagalan. Nah, kira-kira gitu. Jadi niatnya sudah, kan niatnya udah nih, mimpinya. Tinggal rencana itu ditata, dieksekusi tiap bulan. Saya begini. Jadi sudah ditarget nih, launching bulan, anggap aja nih saya kasih PR Ibu, launching bulan Maret, karena April Mei itu mendulang duit menuju bulan Ramadan. Nah, kira-kira gitu. Ramadan kapan ya? April apa Mei ya, Bu? Sekitar itu ya kayaknya ya. Iya, sekitar itulah. Ya. Nah, kita udah bisa pasang patok, Bu. Bulan April jualan, Mei jualan, Juni, Juli, Agustus, nanti dievaluasi. Tinggal tanya sama yang mentor-mentornya di Telegram tadi, atau ikut seminar-seminar fashion untuk menambah ini. Saya ada fashion dari Samarinda yang terkenal sekarang di Bogor, namanya Mas Anas Mahpur. Dia bikin kayak fashion streaming gitu. Kreativitas tidak menghalangi, harus offline, harus orang banyak. Bahkan dengan online ini dia ditonton seluruh orang Indonesia. Jadi desainer Indonesia kemarin dia bayar ke acaranya si Anas Mahpur. Terus diambil videonya
taping di kotanya masing-masing, fashion show-nya tuh di kota masing-masing gitu, tanpa harus berangkat modelnya. Ya, opsi satu gitu katanya. Opsi kedua, pakaiannya dikirim di satu kota, di Samarinda dia kemarin proses ngambil flow. Jadi kayak gitu, yang sudah di tapping, direkam sebelumnya dalam bentuk streaming. Jadi streaming terus menampilkan video yang sudah direkam. Karena bedanya itu rame banget dan biayanya murah. Di situ ajang memperkenalkan. Jadi di dunia fashion itu nanti Ibu Silvana bisa memperkenalkan brandnya tadi juga yang namanya apa tadi? Saya agak lupa. Itu ada yang levelnya baru mulai, ada fresh graduate lah. Ada yang menengah yang sudah desainer 2 tahun ke atas, 3 tahun, nanti ada yang top itu yang sudah Ana Avanti yang gitu-gitu kan topnya. Kita nggak ngomong Ana Avanti. Iya. Kita ngomong Silvana. Wah, Silvana Avanti. Jadi beda-beda, Bu. Ini infonya di situ banyak sekarang. Iya. Benar nggak? Kita bisa ketemu banyak ini kemarin di Jakarta, di Bandung kan ketemu Dewa, ngeliat mukanya langsung, Kang Randy, ngeliat Kak Subiakto langsung, ngeliat mukanya Pak Mardigu secara online. Itu saya tuh sampai istilahnya itu ngiri lah ya dengan kalian itu. Capek-capek invest leher ke atas itu ngabisin 0,5 M mungkin. Kalau dari 2017 saya belajar ilmu harus terbang ke Jakarta, tiket pesawat, terus nginap, sekali acara itu minimal 5 juta berangkat. Karena di Kaltim itu nggak ada, Bu, ilmu mentor tuh nggak ada. Yang kayak saya tuh nggak ada di Kaltim, baru sekitar 3 orang kayak saya yang ngomong begini, bahkan berani nasional gitu kan. Kayak gitu. Karena biaya berangkatnya itu mahal gitu. Iya. Kalau sudah di Jawa enak sudah ya, Surabaya mahal. Iya. Itu Bu. Gitu. Saya mau tanya lagi nih, Coach. Boleh. Nanti kalau sudah launching, itu apakah saya langsung rekrut reseller atau saya sendiri dulu? Oh, reseller itu justru direkrut sebulan sebelum launching, sudah disiapin. Oh gitu. Ya, jadi sudah dikondisikan. Begitu launching, barang itu seolah-olah dibuat sold out. Sehari sold out. Padahal sudah dikondisikan. Itu namanya strategi guerrilla. Padahal belum sold out gitu ya? Enggak, memang sold out. Jadi udah dikondisikan. Istilahnya itu dibeli reseller. Gitu. Mau launching ini bikin 100 pack, contohnya ya, handmade tadi 100 pack. Nah, reseller itu udah beli 10. Begitu. Yeah. Kita di launching, kita akan launching gini. Dan dikondisikan si reseller sudah membeli dan alhamdulillah hari ini sold out. Yang mau beli kita waiting list. Keren nggak? Oh gitu ya. Sehingga terjadi kehebohan di kantor Ibu, di Facebook Ibu, IG Ibu bahwa ini dalam sehari. Ya memang sold out, nggak bohong gitu, karena dibeli reseller kan, gitu. Jadi sellernya kalau bisa jadi kondisi sekarang. Misalnya ngajak teman kantor deh, teman kantor ini kan dari macam-macam daerah kecamatan, ada juga yang di luar Surabaya, bahkan mungkin sampai Sidoarjo, bahkan sampai Malang. Ya. Nah itu sudah mau nggak jadi resellerku kalau launching ini, gitu aja tawarin dari sekarang. Sudah. Iya. 500.000 dapat 10, kira-kira gitu Bu. Jadi reseller itu termasuk Parham juga. Jadi belinya ada minimalnya, misalnya tadi Parham 10 Jalang Kote. Siap. Nominalnya mulai dari kecil-kecil, pembelian 100.000, 200.000 boleh. Jadi Jalang Kote, resellernya Jalang Kote sehari harus beli minimal 50.000 misalnya. Baik dalam bentuk digoreng maupun dalam adonan. Kalau gimana? Bisa nggak? Bisa Madi reseller, misalnya setnya 20 rumah. Itu reseller apa itu ya? Reseller miliarder itu. Nyetok 20 rumah buat dijual.
Nggak ada ya. Jadi beda. Bisa. Kalau Pak Madi bisa. Jadi kayak sistem affiliate marketing. Kalau orang nawarin yang ke lokasi bukan dia dapat fee 1-3%. Biasanya perumahan segitu, 1-3%. Kalau ngantar langsung ke lokasi sekitar 4%, 5%. Itu ya Bu Silvana ya. Targetin Desember, targetin launching sebelum puasa, cari reseller dari sekarang. Waduh, mulai banyak PR ini. Ya memang begitu. Tidur, bagi waktu dengan suami. Iya, tidurnya malam-malam terus. Nah, itu. Nah, ada jatah suami sudah. Saya kejar target. Dari siapa yang kasih kos Dedi? Wah, langsung saya ditelepon suaminya. Betul ini kos ya. Sampai ngasih apa ya ke istri saya ya? Begadang terus kan. Aduh. Terus ini Coach. Ya. Ya. Nanti kalau setelah udah launching, karena kan tujuan saya ke Instagram posting ke feed itu tiap hari satu kali atau ada jeda 1 minggu cuman berapa kali gitu? Oh, kalau memang belum sanggup bikin konten setiap hari, 1 minggu 1 kali nggak apa-apa. Yang konten untuk diri kita sendiri. Sisanya comot aja dari Google, misalnya kalimat-kalimat edukasi. Bagaimana mencuci kain dengan benar. Handbag ibu ini kan tidak hanya dibeli. Jadi kan dia itu bagi pelanggan kita itu adalah barang hidup. Nah, bagaimana misalnya merawat handbag ini? Oh, jangan dicuci dengan air. Homeware, Coach. Handbagnya nggak jadi kemarin. Iya, tapi insya Allah kalau ini sudah jalan, pengennya sih ya jalanin handbag juga ya. Soalnya handbagnya ada kendala. Jadi ini lanjutin yang nggak ada kendala dulu. Lanjut yang nggak ada kendala dulu. Yang handbag jangan dulu, fokus dulu. Nanti kalau sudah stabil, baru masuk ke dunia. Iya. Fokus. Iya. Iya. Ya, tadi sampai mana lagi lupa. Ya gitu. Pokoknya berasa mentoring pribadi ya ini. Oh, ada Mbak Caca dari Malang. Mbak Caca ya ini. Iya. Mbak Caca. Ya, Mbak Bu Silvana bisa langsung ke Mbak Caca kalau urusan kain-kain. Saya kenal Mbak Caca kok. Habis nerapin 7 jurus banjir order, dia soal terus dia. Yang dia posting itu bukan barang jadi, kosong, ruangan kosong katanya. Ini tidak lagi. Sombong ya, enggak bercanda. Insya Allah. Saya terima kasih Bu Silvana. Peserta pasien selanjutnya. Jadi ini lagi nggak apa-apa santai. Saya minta 1 orang lagi mungkin ya, karena ini udah 10:30 ya di sini. Cukup sekian ya Coach ya, terima kasih. Maaf menghabiskan waktu. Tak apa-apa, biasalah. Burung irian, burung cendrawasih, itulah nama-nama. Iya. Cukup sekian, terima kasih. Iya. Terakhir ada lagi ya. Assalamualaikum. Dengan kerelaan hatinya mau minta kemarin Scrum and Agile-nya. Siapa? Bu Nevi, Pak Slamet, Pak Aris, Karya Senja, Bu Hafsah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Coach, saya Nevi, usahanya menyediakan aksesoris muslimah. Ya. Iya. Apa aksesoris muslimah? Seperti misalnya? Seperti hijab klip, terus bros magnet, perlengkapan aksesoris kayak ciput, handsock. Jadi ada beberapa kerudung dan gamis, tapi memang saya fokusnya di aksesoris gitu, Coach. Oke. Masalahnya apa? Saya senang yang cari ada masalah. Kalau nggak ada masalah, nggak usah lah. Yang ada masalahnya aja. Masalahnya,
menerjemahkan eksekusi, menerjemahkan goal ke eksekusi. Jadi terkadang apa ya, tujuan saya ini, tapi gimana cara mencapainya itu belum terjemahkan dengan baik gitu. Nge-breakdown sebenarnya. Nge-breakdown goal menjadi apa yang harus saya lakukan setiap hari, ya kan, kira-kira gitu. Contohnya goalnya apa? Biar kita bongkar di sini ya. Goalnya apa? Sebentar saya buka file dulu. Berarti ada 100 ini goal. Enggak, enggak banyak. Tapi yang hijab complements ini karena pandemi jadi ini ya, maksudnya belum ada perubahan gitu loh coach dari yang kemarin-kemarin, sehingga saya saat ini malah menyediakan herbal gitu. Nah, target di herbal itu omset naik dari 1 juta jadi 15 juta di bulan Januari. Omset naik dari 1 juta di bulan Desember jadi 15 juta di bulan Januari. Begitu, Coach. Iya. Rezeki juga itu. Terus goalnya tadi sudah buka buku. Gimana goalnya? Ini goal ya. Ini goalnya. Kemudian planningnya itu yang bingung karena ada penjualan melalui reseller, ada penjualan melalui user. Kemudian udah itu aja, penjualan melalui reseller sama penjualan melalui user. Itu untuk membagi itu gimana, Coach? Ya. Oke, yang pasti harga harus sepakat dulu ya. Ketika sampai user, maka baik dari reseller maupun dari kita sama. Contoh, sekarang kan lagi rame kayak konektor hijab tuh, yang kayak gini, terus ada konektornya. Itu kan konektor masker. Konektor masker. Bapak pasti bingung nih, dikira konektor ini USB atau apa gitu. USB Type-C. Nah, contohnya misalnya kayak konektor. Di reseller harganya Rp5.000, di user juga harus Rp5.000. Di user apapun itu, mau di reseller atau kita tetap Rp5.000. Otomatis kalau di reseller kan ngurangin harga ke satu. Nah, pastikan marginnya itu CRA bilang itu bagaimana kita menjual sesuatu itu resikonya cepat, putarannya cepat dulu. Waalaikumsalam, ya. Karena kita belum punya brand yang besar, kualitas juga masih terus memperbaiki. Kita fokus di kuantitas. Jadi goal saya, saran saya, misalnya reseller sekarang berapa di Malang? Reseller ada 20. Baru seputar Malang aja kah? 20 itu tersebar sih. Ada Jawa. Jawa mana nih? Jawa Timur lebih banyak, Jawa Tengah ada, terus Jakarta juga ada. Berarti udah nyebar nih kan ya. Sebenarnya ketika dia sampai di Jakarta tuh harganya boleh beda. Oh ya. Misalnya kita jual di Jogja, tentu nasi campur di Jogja itu 8.000 udah kenyang, kira-kira gitu kan. Tapi kalau sellerin di Kalimantan, nasi campur itu harus 18.000 karena nasi campur di Kalimantan 18.000. Itu meng-up-kannya itu resellernya nge-up sendiri atau kita yang kasih regulasi? Dari kita yang kasih regulasi, karena kayak enak resellernya untungnya lebih banyak margin. Jadi ketika nanti misalnya kalau dia sudah
udah kontrak yang sekarang akadnya ya sudah lah ya, jangan dirubah. Nanti kan kita zolim tuh akadnya kayak gitu. Ketika Iya. kita cari reseller baru, saran saya lihat harga di situ. Lihat harga di situ tuh patokannya berapa untuk reseller atau apa. Misalnya di sini bisa di Malang konektor itu umpamanya ya 1.000. Ketika kita ada reseller dari Kalimantan, jangan kita kasih 1.000, Bu. Umpamanya gitu. Sorry. User konektor harganya misalnya 1.000 user. Berarti reseller kan misalnya Rp300. Nah, ketika sampai Kalimantan, ada reseller yang mau beli konektor dalam jumlah banyak, jangan kasih Rp700 juga, Bu. Karena harga konektornya Rp5.000. Kira-kira begitu ya. Satu. Jadi harganya beda untuk reseller. Nah, tapi di toh usernya juga bisa beda kota kan nggak masalah bagi dia. Oh ya wajar. Ada ongkir di sini, ada biaya transportasi yang harus dikirim. Itu yang harus kita pikirkan dan masukkan dalam HPP. Mungkin next lah ya, kabarin saya kalau mau belajar harga-harga kayak pokok produksi, itu penting. Karena reseller, ini mumpung ingat nih, tadi kan ada Bu Silvana juga, ada Pak Arham, ada ngomong soal reseller. Karena reseller itu, kita harus menghitung betul yang namanya HPP. HPP. Poinnya itu HPP itu begini. Semua kalau ini kan bahan-bahan makanan ya, mungkin Pak Arham bisa lihat di layar. Kalau ini bahan makanan, maka ini belum muncul, Mas. Kain ya Bu ya, Bu Nivi ya. Diganti kain, kancing dan sebagainya. Benang, kan yang dipakai pasti benang biasanya. Terus belanja bahan modalnya. Masukkan harganya, kalau dia kuliner beratnya berapa, Pak? Ini bagi berat, kira-kira begitu. Kalau misalnya kayak aksesoris gimana? Misalnya beli puring. Puring itu misalnya satu ini berapa gitu kan? Tinggal dipakai berapa, dibagi ketemu sebijinya, ketemu satu buahnya. Jadi harga dibagi sama jumlah puringnya, kayak misalnya kayak gitu. Atau satu kancing itu harga 100.000 dapat 10 kancing, berarti satu kancing itu kan 10.000 kira-kira kayak gitu. Kalau 1.000 bagi 10 ketemu 10.000. Gitu. Selesai kita ngelis material bahan, ini ngomong material bahan dulu, kan? Kalau di Pamadi namanya RAB apa ya? RAB rumah ya. Belum muncul nih, Mas, di layar. Share-nya belum muncul, masih muncul Telegram sama saya. Loh. Coba. Sudah muncul? Nah, sip, muncul. Nah, saya ulangi lagi ya berarti ya? Saya ulangi dari tadi, buka lagi pertama, ngaji lagi, Indonesia Raya. Ya, jadi seperti ini saya ulangin. Misalnya tadi ada ayam, bahannya ayam kecil, ikan, daging, bawang putih, bawang bombay, bahan-bahan kuliner. Semua lengkap, dicatat, kayak gitu ya. Termasuk tadi dalam hal aksesoris fashion, dicatat kainnya, puringnya, terus kancingnya. Kemudian misalnya harga ayam 45.000 satu ekor dengan berat 1,8, ini 1,8 ya. 1,8 kilo biasanya. Cuma karena dia valoy, jadi kita gini. Jadi beratnya apa? Ini dibagi ini. Harga dibagi berat, ketemulah gitu. Atau misalnya ini dibagi potong, bisa juga. Misalnya potong 10. Kira-kira gitu. Berarti HPP per ayamnya ya, itu sama dengan 4.500. Nah, jadi kalau jualan ayam 6.000, marginnya 1.500 enggak? Belum, kan belum digoreng, belum tambahin kresek, belum apa. Ini baru ngomong bahan.
Sama kayak tadi saya bilang beli puring, kancing, ya kan? Kancingnya 100.000, ya kan? Isinya 10, kira-kira gitu ya. Kitie lah ini. Nah, isinya 10, berarti per kancing modalnya 10.000, kira-kira udah gitu. Ini dimasukkan dalam sebuah satu jenis pakaian. Tuh. Oke. Kita masuk, kalau list material HPP ini sudah ada, kita masuk ke misalnya makanannya. Ya, contoh tadi kayak Jalang Kote, harga dine-in itu beda dengan take away. Bedanya di mana, hayo? Bedanya di mana? Bedanya di kalau dine ada piring kertas, ya kan? Nah ini bisnis ayam geprek ini, klien saya bisnis ayam geprek. Kalau dine-in dia ada kertas, nambah biaya, ya satu piring kertas harganya 620, kira-kira begitu. Ini mau nggak? Ada yang mau nggak Excel-nya nih? Ada yang mau? Ngomong dulu. Saya mau. Ya, ya misalnya begini, HPP-nya nih kita klik. Nah, keluar semua yang di sini. Jadi ini HPP. Klik. Ini dari mana? Dari yang list of material di sini tadi. Kira-kira gitu. Kemudian dijual 12.000, jadi ini dikurang ini ya. Harga jual dikurang HPP. Ketemulah selisih marginnya. Persentase profit 53%. Berarti masih bagus. Kalau masih ingat materi saya yang terdahulu, laba. Terus kalau bisa, kalau mau punya karyawan, terus operasi dari omset. Seperti itu. Parham udah mulai pusing gitu pegang kepala. Nah, seperti ini. Jadi dia dibikin ya. Jadi yang dipindah ya, misalnya Bu Nevi yang ayam di sini dipindah ke sini, kira-kira gitu. Nah, jadi sama dengan klik list of material, klik ayam, enter. Nah, ini jadi ayam. Kalau main Excel-nya tuh kayak gitu. Kalau mau manual, dipindahin aja. Terus ini dikasih harganya, baru sini kasih kuantitasnya. Ya. Marinasi Rp1. Gila ya, marinasinya sampai dihitung Rp1. Jadi satu ayam harus dihitung Rp3, kira-kira gitu. Marinasi Rp1 ini bagaimana? Kan kita bisa timbang setiap penggunaan ayam itu. Termasuk kayak Jalang Kote kan bisa ditimbang. Per Jalang Kote itu berapa sih? Adonannya tadi Pak Arham bilang 2 kilo, terus 3 kilo. Semua bisa diperkirakan ketika adonan 2 kilo jadi berapa Jalang Kote, 3 kilo. Atau kita pakai timbangan digital lebih akurat lagi, Pak. Saran saya pakai timbangan digital. Untuk pertama saja, untuk masukkan data ini. Gula, garam, dan sebagainya. Ini kan kecil ya. Ikan ini ya, saus asam manis Rp72, ya saus lada hitam, bawang bombay Rp25, cabai Rp60, bawang Rp60. Ketika bawang naik harganya, kita tidak sadar bahwa ini mempengaruhi margin dan HPP. Ketika garam naik, langka di pasaran, cabai ini lagi naik ya, cabai ini lagi naik ini karena hujan terus. Nah, dia akan mempengaruhi. Termasuk kayak aksesoris tadi. Kita harus sering-sering menghitung ya Bu Nevi ya, saran saya sering-sering menghitung HPP karena kita tidak tahu bahan itu naik terus harga ini sama aja 2 tahun. Jadi perasaan tuh dalam hati saya ini kok capek sendiri ya gitu ya. Jual harga sama gitu, menyenangi pelanggan, kira-kira gitu HPP. Nah, kuantitatifnya misalnya kita mau jualan berapa? Jualan 1000 PCS gitu. Minimal berarti misalnya scoreboardnya jika berhasil dapat 7 supplier, dah gitulah. Target kita 10 misalnya gitu kan. Target kita 10, scoreboard kita berhasil bulan ini kalau dapat 7 supplier. Kita deadline misalnya. 7 dibagi 30 hari. Wah, udah.
dieksekusi. Nanti bulan depan memperbaiki kualitas produk, misalnya kualitatif mengikuti 3 seminar tentang bahan baku kain. Gitu ya, Bu. Halo, Bu Nevi? Iya, Are you still there? iya. Oh ya, kira-kira cukup mungkin ya. Sudah mau Iya. jam 10. Asik. Terima Nggak kasih. apa-apa. Iya. Nanti di grup aja lagi. Bisa minta Excel-nya Kamas, bisa. Kenapa saya harus jual gitu? Wani Piro. Kenapa saya harus jual? Kalau saya bisa kasih gitu. Pilih saja ya di grup ya, Pak. Tadi Bapak bilang mau ngasih gini, mau begini, Mas Didi mau gini. Atau saya lupa, biar saya kirim. Monggo Pak Madi, MC saya kembalikan. Kurang Oke. lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum mohon maaf Waalaikumsalam nanti. warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus dulu boleh? Luar biasa. Aduh. Mumet banyak. PR-nya banyak, yang disampaikan banyak. Tapi mudah-mudahan kita semua bisa menangkap ya apa yang disampaikan oleh Mas Dedi tadi. Walaupun banyak gitu. Tapi insya Allah nanti bisa kita breakdown lagi. Yang mana duluan nih yang mau kita kerjakan gitu ya. Sehingga nanti kita tagih apa-apa yang Mas Dedi mau berikan di grup gitu. Sehingga nanti bentuk bahan kita untuk mengeksekusi. Sebelum saya tutup, ini kurang lebih mungkin 4 menit. Satu aja pertanyaan. Kalau ada yang ingin bertanya, saya silakan. Monggo teman-teman. Kalau ada yang mau bertanya, satu penanya aja. Saya Chatting persilakan. ada yang nanya tuh. Chatting ada yang nanya. Oh ya, bentar. Oh. Bentar. Bisnis yang meledak-ledak. Jualan kembang api, dimakan, kotenya, dalamnya petasan. Kuliner yang meledak-ledak kan. Oh, suka riset dan suka menciptakan produk, tapi terkadang jadi kebingungan dalam hal promosi. Bagaimana menyikapinya? Apakah sebaiknya beberapa produk dalam satu akun, atau satu akun satu produk, atau satu akun satu kategori produk? Wah, ini satu pertanyaan tapi anaknya 10. Banyak. Maaf terlambat, semoga ada link YouTube-nya. Wah, nggak ada Bu, limited edition ini. Ya. Oke, saya jawab sedikit ya, 4 menit terakhir. Bagus nih, sebenarnya Ibu Kamahwis Bali ini kalau tipikal suka riset dan menciptakan produk, dia cocoknya di Departemen Research and Development kalau dalam sebuah usaha itu. Dia orang yang kreatif, senang melihat hal-hal baru yang potensial gitu kan, maksudnya kan gitu. Cuman dia nggak bisa jualan karena bingung promosi. Nah, beda lagi nih. Makanya sebenarnya gini, saran saya sebaiknya di tengah pandemi ini dihajar aja. Satu akun itu beberapa produk nggak masalah. Selama masih dalam hal satu kategori kuliner. Jadi satu akun, kategori produk kuliner. Kalau ada yang di dalam satu akun itu ya jual rumah juga, jual kain, ya jual jalangkote. Nah, itu tidak bisa begitu. Mungkin nanti kontennya adalah makan jalangkote dengan bajunya Bu Nevi di rumahnya Pak Madi. Gitu ya. Kira-kira nggak bisa begitu ya. Jadi pusing ya. Malah ngelawak saya keluar stand up komedinya. Saya kalau bobrok Bu, bengek ya. Orang bilang orang di TikTok itu bengek, bobrok. Senang bercanda. Ya, promosi sekarang Bu viral gampang di TikTok. Saya sarankan teman-teman mulai install TikTok, nambah lagi PR-nya. Jangan ibu yang joget-joget. Anak aja dieksploitasi enggak apa-apa. Kan untuk cari bisnis juga, dia senang TikTokan, kita dapat profitnya. Uangnya untuk dia juga sekolah gitu. Jadi promosi yang paling gampang dan viral sekarang di TikTok Bapak Ibu. Saya harus jujur akui, kita tidak boleh dengan alasan
Ya kan gini loh, selama konten itu kita mencari yang positif, dia akan positif. Kalau Pak Arham cari yang pantat goyang-goyang, Pak Arham pasti akan ketemu gitu. Kata Buya Hamka itu begini. Oh ya, ada seseorang yang ngobrol mendatangi Buya Hamka gitu kan. Saya mencari wanita di Jawa Timur, ketemunya selalu yang misalnya yang wanita bebas dan sebagainya, wanita malam gitu. Terus Buya Hamka balas, saya selama di Amerika, saya banyak ketemu orang-orang baik, katanya wanita yang baik, berjilbab. Artinya tinggal kemana saja kita menuju. Tinggal kemana kita meniatkan untuk menuju. Nah, di TikTok itu yang negatif ya ada. Kalau kita mau cari yang pantat-pantat, ya kan, pantai ada. Kalau cari yang positif ya ada. Nah, kita kan tujuannya pakai TikTok kan untuk jualan. Jadi manfaatkan saja konten itu, viralnya itu untuk dijualan. Mana tahu nanti bisnis kita itu viral. Karena kalau sudah FYP, istilah FYP itu kata Ustadz Aris, Coach Aris tahu ya watermelon, mungkin pernah dengar, pernah ngisi di Malang. Ya, orang Samarinda juga. Nah, itu Coach Aris itu ya kita bertiga di Kaltim aja yang sekelas-kelas kayak gini juga. Salah satunya Coach Aris itu watermelon. Nah, FYP itu for your page, bisnis kita tuh viral gitu melalui sebuah ya tentunya nanti nggak harus joget-joget sih, sebenarnya banyak kok yang konten kayak alhamdulillah ya teman-teman sekarang saya berada di sini gini menjelaskan keindahan Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang positif, ada juga yang konten ngaji dan sebagainya. Tinggal kita membuat konten jualanan kita tuh dalam bentuk positif. Udah itu aja. Jadi promosinya Bu yang Bali, saran saya pakai TikTok deh. Promosi cobain aja dulu TikTok. Yang nanti terkena viralnya langsung meledak. Nah, kan tadi caranya meledak-ledak ya. Kuliner gitu. Kira-kira gitu ya. Ya, terima kasih, cukup. Ya, terima kasih. Alhamdulillah kita cukupkan untuk pertemuan di hari ini. Untuk pertemuan yang akan datang, insya Allah nanti disampaikan oleh admin di grup masing-masing. Jadi kita ingatkan kembali nanti Mas Dedi ya untuk nge-share beberapa file, dan jangan lupa juga teman-teman, kalau tadi saya catat ada beberapa VR ya terkait dengan kita mau belajar FB Ads atau IG Ads, kita menyiapkan BTPN Genius-nya. Terus kemudian yang belum punya GMB, kita bikin GMB, Google My Business, terus kemudian kita riset menggunakan Google Trend, dan terakhir ada tambahan install TikTok. Mungkin itu dulu. Terima kasih Ibu dan Bapak semua untuk pertemuan hari ini. Kita tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, lebih kurangnya mohon maaf dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.